Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Duriatin Farbeta dengan nomor induk mahasiswa 195120008 kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan irisan kerucut, yaitu definisi umum irisan kerucut. Irisan kerucut atau conics adalah tempat kedudukan titik-titik sehingga perbandingan antara jarak dari titik itu terhadap garis tertentu adalah tetap harganya dan disebut eksentrisitas atau dilambangkan dengan E. Untuk E sama dengan 1 merupakan parabola, untuk E kurang dari 1 merupakan elips, untuk E lebih dari 1 merupakan hiperbola, dan E sama dengan 0 merupakan lingkaran. Yang selanjutnya, dari definisi tersebut dapat kita gambarkan, yaitu tempat kedudukan titik-titik. Artinya titiknya lebih dari 1, sehingga perbandingan antara jarak dari titik itu terhadap garis tertentu adalah tetap. Kita gambarkan titik tertentunya, yaitu titik F atau titik api. Kita gambarkan garis tertentunya, yaitu garis L kecil, merupakan garis direktris. Dan titik P yaitu titik sembarang, dan kita tarik proyeksi titik P ke garis direktris atau garis L kecil dan didapat titik L besar. Jadi, kurva irisan kerucut mempunyai persamaan yang serupa, yaitu jarak dari titik P ke titik F sama dengan eksentrisitas jarak dari titik P ke titik L. Eksentrisitas ini merupakan perbandingan. Dapat kita ubah menjadi jarak dari titik P ke titik F berbanding jarak titik P ke titik L sama dengan E. Dengan F merupakan titik fokus atau titik api, dan P merupakan titik sembarang pada kurva, dan L merupakan proyeksi titik P pada garis direktris atau bidang. Yang selanjutnya yaitu sebelumnya dapat kita ketahui irisan kerucut diperoleh dari perpotongan bidang dengan permukaan kerucut. Dapat kita ketahui yaitu hasil perpotongan kerucut dengan bidangnya yang berwarna hijau tua yang memotong kerucut, dan permukaannya yang pertama berbentuk parabola. Irisan kerucut berbentuk parabola jika sebuah bidang datar memotong kerucut sehingga miring terhadap sisi lain dengan melalui alas atau atas dari kerucut tersebut, sehingga irisan tersebut akan berbentuk parabola. Irisannya akan berbentuk seperti ini. Yang selanjutnya yaitu hasil perpotongan kerucut dengan bidang dan permukaannya berbentuk elips. Bidangnya yang berwarna hijau tua yang memotong kerucut tersebut. Jika sebuah bidang dapat memotong kerucut secara miring terhadap sisi lain tanpa melalui alas dari kerucut tersebut, sehingga irisan tersebut akan berbentuk elips atau irisannya akan berbentuk seperti ini. Yang selanjutnya yaitu hasil perpotongan kerucut dengan bidangnya dapat kita lihat yang berbentuk hijau tua yang memotong kerucut, dan permukaannya berbentuk lingkaran. Jika sebuah bidang datar memotong kerucut secara horizontal karena alas kerucut berbentuk lingkaran, sehingga irisan tersebut akan berbentuk lingkaran. Irisannya akan berbentuk seperti ini. Yang selanjutnya yaitu
hasil perpotongan kerucut dengan bidang, dapat kita lihat bidangnya yang berwarna hijau tua yang memotong kerucut sehingga permukaannya berbentuk hiperbola. Jika sebuah bidang datar memotong kerucut secara vertikal terhadap kedua bidang kerucut sehingga memotong alas dan atas kerucut tersebut secara tegak lurus, maka permukaannya akan berbentuk seperti ini. Untuk dapat memahami lebih lanjut tentang materi tersebut, kita lanjutkan ke latihan soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan kerucut dengan direktris garisnya 2x dikurangi 3y ditambah 6 sama dengan 0 dengan fokus negatif 1, negatif 2 dan E sama dengan 1. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, E sama dengan 1 merupakan parabola. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan titik P dengan titik A, B sama dengan F dengan titik negatif 1, negatif 2 dan D atau direktris sama dengan 2x dikurangi 3y ditambah 6 sama dengan 0. Dengan rumus jarak dari titik P ke titik F berbanding jarak dari titik P ke titik L sama dengan 1. Atau jarak dari titik P ke titik F sama dengan jarak dari titik P ke titik L. Apabila digambarkan seperti gambar grafik yang sebelumnya, dapat kita ketahui jarak dari titik P ke titik F merupakan perbandingan jarak dari sebuah titik fokus dengan titik sembarang, dan jarak dari titik P ke titik L merupakan perbandingan jarak dari sebuah titik dengan direktrisnya. Dapat kita ketahui untuk menentukan jarak antara dua titik menggunakan rumus akar X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan untuk menentukan jarak dari titik dengan direktrisnya kita menggunakan rumus nilai mutlak AX ditambah BY ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita substitusikan ke dalam rumus. Pada titik F negatif 1 merupakan A, negatif 2 merupakan B, dan pada direktris 2 merupakan A, negatif 3 merupakan B, dan 6 merupakan C. Kita substitusikan menjadi akar X dikurangi negatif 1 kuadrat ditambah Y dikurangi negatif 2 kuadrat sama dengan nilai mutlak 2X ditambah 3Y ditambah 6 dibagi akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Didapat akar X negatif dikali negatif menjadi positif 1 dikuadratkan ditambah Y negatif dikali negatif menjadi positif 2 dikuadratkan sama dengan nilai mutlak 2X dikurangi 3Y ditambah 6 dibagi akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Didapat akar X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan nilai mutlak 2X dikurangi 3Y ditambah 6 dibagi akar 13. Untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan kedua ruas. Hasilnya yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 2X dikurangi 3Y ditambah 6 kuadrat dibagi 13 menjadi 13X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 4Y ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 4X kuadrat ditambah 9Y kuadrat ditambah 36 dikurangi 12XY ditambah
24x dikurangi 36y, maka hasil akhirnya yaitu 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 12xy ditambah 2x ditambah 88y ditambah 29 sama dengan 0. Sekian yang dapat saya sampaikan.